side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Pada zaman dahulu kala, dikenal seorang ksatria bernama Hang Tuah. Saat berumur 10 tahun, Hang Tuah pergi berlayar ke Laut Cina Selatan disertai 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Dalam perjalanan, mereka berkali-kali diganggu oleh gerombolan bajak laut. Tetapi mereka selalu berhasil mengalahkan gerombolan itu. Kabar tersebut terdengar sampai ke telinga Bendahara Paduka Raja Bintan. Ia pun mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. A few moments later. Pada suatu hari, mereka berlima berjalan-jalan di pekan. Tiba-tiba, kelihatan seorang laki-laki yang sedang mengamuk dan coba mencederakan Datuk Bendahara. Tanpa membuang masa, mereka berlima mengambil keputusan untuk membantu Datuk Bendahara, dan akhirnya mereka berjaya memenangkan lelaki tersebut. Datuk Bendahara pun kagum dengan keberanian mereka berlima, lalu menjemput mereka semua ke rumahnya. Sambil mereka berborak, Datuk Bendahara menyatakan hasratnya untuk menawarkan pekerjaan di istana kepada mereka berlima. Hang Tuah dan sahabatnya merasa amat sangat gembira, dan mereka mengikuti Datuk Bendahara ke istana Sultan Melaka. Mendengar akan cerita daripada Datuk Bendahara tentang kejadian yang berlaku di pekan, Sultan bersetuju untuk memberikan pekerjaan kepada mereka berlima. Maka bermulalah kejayaan mereka di istana Melaka. Harian Hang Tuah dan sahabatnya dipenuhi dengan tugasan penting. Sultan amat menyayangi Hang Tuah, sehingga diberikan gelar Laksamana kepada Hang Tuah. Hang Tuah menjadi laksamana yang amat setia, amat disayang, serta dipercaya raja. Hal itu menimbulkan rasa iri pada Pati Kermawijaya, sehingga ia pun menyebar fitnah. Baginda Raja pun marah dan mengusir Hang Tuah. Ia pun segera meninggalkan Melaka dan pergi ke Indrapura. Suatu waktu di Indrapura, ia kedatangan tamu dari Melaka yang memintanya kembali ke Melaka dan mendapat tugas menjadi Laksamana Melaka lagi. A few moments later. Suatu hari, Hang Tuah melakukan pelayaran ke negeri Cina. Di pelabuhan Cina, rombongannya berselisih paham dengan orang-orang Portugis. Dalam perjalanan pulang kembali ke Malaka, mereka diserang oleh Portugis, tetapi Hang Tuah mampu mengatasi serangan mereka dan selamat. Sementara itu, Gubernur Portugis di Manila sangat marah mendengar laporan kekalahan dan melakukan penyerangan ke Selat Melaka sebagai balas dendam. Pada saat itu, Baginda Raja memerintahkan Tuan Bendahara untuk meminta bantuan Hang Tuah. Meski sakit, Hang Tuah tetap memimpin pasukan. Namun, sebuah peluru mesiu Portugis menghantam Hang Tuah. Ia terlempar sejauh 7 meter dan terjatuh ke laut. Beruntung, Hang Tuah berhasil diselamatkan. Akhirnya, peperangan berhasil tanpa pemenang dan yang kalah. Setelah sembuh, Hang Tuah tidak lagi menjabat sebagai Laksamana Melaka karena sudah semakin tua. Ia menjalani hidupnya dengan menyepi di puncak bukit Jugara di Melaka.